Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fikri dari SMP Negeri 4 Air Kumbang. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Palembang. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Kawan-kawan, sebelum kita belajar dalam kebaikan kita belajar doa terlebih dahulu. Doa mulai. Fatir, Rasya, jadikan sebagai jati dirimu, meski berbeda tetap bersatu. Satu alasan yang paling utama mengapa kita sebelum belajar menyanyikan lagu tadi, karena kalau bukan kita sebagai anak-anak bangsa Indonesia yang bangga terhadap bangsa Indonesia, siapa lagi? Kita lah generasi penerus Indonesia yang harus bangga memiliki bahasa Indonesia. Maka dari itu setiap pelajaran bahasa Indonesia selalu Pak putarkan lagu itu. Pagi, Selamat pagi anak. pagi. Bagus. Sebelum ke sekolah kalian sudah sarapan semua kan tadi? Sudah. Ya, karena sarapan ini sangat baik untuk membantu kinerja otak dalam menyerap pelajaran sehari-hari. Banyak penelitian di Google yang membuktikan itu. Ya. Ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Masih Pak, Ya, apa Rizky? tentang aspek kebahasaan cerita pendek. Ya, tentang aspek kebahasaan teks cerita pendek. Ada yang masih ingat apa saja aspek kebahasaan teks cerita pendek itu? Saya Pak, Ya, Ilma. Tujuan pembelajarannya, Ilma suara yang sedikit lebih diperbesar lagi. melalui model pembelajaran pengembangan bahasa tulis peserta didik mampu menulis teks cerita pendek dengan memperhatikan metode dan aspek kebahasaan secara tepat. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini melalui model pembelajaran problem solving. Peserta didik mampu menulis teks cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan secara tepat. Karena cerpen ini banyak sekali manfaatnya yang kita bisa lihat. Yang pertama, dengan baca cerpen kita bisa senang dan terhibur. Dengan rutinitas sehari-hari kita yang mungkin penat, dengan baca cerpen kita melepas kepenatan tadi. Dengan membaca cerpen juga kita mendapatkan nilai kehidupan sehari-hari, kita dapat mengerti nilai yang terdapat di dalam cerpen itu sendiri. Nilai moral, nilai agama, nilai budaya, nilai pendidikan. Dalam jatuh tepat di meja yang musuh tidak siswa dipakai. Dia masih tidak rela hanya bisa melihat anak tidur dengan mulut separuh terbuka. Tanda tidurnya tahu. Kamu ingat bahagia dia mengaku. Tanya si istri. Ingatlah di hari yang mengalami kamu. Fotonya masih aku simpan di jelas paling bawah. Tidak tercatat dari Judul cerpen tadi, ya, Gendong. Karya siapa itu? Raditya Dika. Bagus sekali ya. Menceritakan tentang apa cerpen tadi? Saya Pak, Ya, Yola. tentang seorang ayah yang mendidik anaknya Pak. Tapi dia tidak sadar jika dirinya akan meninggal. Ya, seorang ayah yang sangat rindu dengan anaknya, tapi dia tidak sadar bahwa sudah meninggal. Ketika ayahnya tadi mau gendong anaknya, ternyata tangannya gembus. Ya. Siapa tokoh dalam cerita tadi? Saya Pak. Ya, Penti apa? Ayah, istri dan anak. Ya, Diambil dari fenomena atau peristiwa yang kita lihat dan strukturnya. Misalnya, kalian menentukan bagaimana peristiwa awalnya. Kita juga bisa menyisipkan nilai kehidupan.
Nah, kita tulis sampai selesai. Kalau sudah selesai, karangan kalian buat. Apa saja tadi nak langkah menyelesaikannya? Menentukan ide cerita. Menentukan ide cerita, terus yang kedua Membuat membuat kerangka karangan, yang ketiga Mas, ada yang ingin ditanyakan tidak? Ya? Jika sudah memiliki judul cerpen yang ingin kita tulis, Ya, maksud kamu jika sudah memiliki ide cerita, selamanya judul ya, baru menulis cerpen. Ya. Boleh ya. Kalau memang di sini di langkah ini memang tertulis di sini memberi judul adalah langkah keempat, ya. Tapi kalau memang kamu sudah punya judul dulu, baru kamu mau mengembangkan boleh, tidak apa, tidak masalah ya. Kelompok kedua ada Enti, ada Irma, Rasya, Putri, sama Yoga. Kelompok ketiga Hairul, Anisti, Rasya, Rista, dan Yola. Ya. Nah, dengan baik-baik perintah Pak, kalian untuk kelompoknya kelompok satu di depan, kelompok dua di depan, kelompok tiga di belakang. Ambil 4 meja yang terdekat, ya, jadikan satu. Bentuklah kelompok dari sekarang, Pak, beri waktu 2 menit tanpa bersuara. Yang kedua kerangka karangan, ada di sana sudah Pak tuliskan kerangka karangannya. Yang ketiga, nah kalian tinggal mengembangkan menjadi cerita utuh. Nah setelah kalian kembangkan menjadi cerita utuh, kalian berikan judul, ya, paham ya? Berikan judul, lalu setelah memberikan judul kalian periksa lagi dengan kelompok kalian masing-masing sudah bagus atau belum. Silakan dikerjakan, lebih kurang 20 menit dari sekarang harus selesai. Jelas kan? Ya, silakan dikerjakan. Awali hari-hari dengan penuh ambisi, juga percaya diri dengan semangat yang tinggi. Jika terus mencoba dan tetap berusaha, lengkapi dengan doa, bersama pasti bisa. Majulah terus berlari, berlari dengan langkah pasti. Genggam tanganku kawan, tataplah masa depan, tinggalkan keraguan. Perkenalkan, nama saya Yoga pertama. Saya mewakili kelompok kedua mempresentasikan hasil cerpen kami. Saya akan membacakan cerpen yang berjudul Batu Waktu. Saya adalah anak kelas 3 SMP yang dikenal sebagai seorang penyendiri. Dahulu saya adalah anak yang sangat setia. Kematian ayahnya tahun yang lalu telah mengubah segalanya. Saya kira yang aneh terjadi. Seakan-akan saya baru bangun dari tempat tidurnya. Ternyata ia baru ingat bahwa hal aneh yang terjadi dari batu tersebut membawanya kembali ke 1 tahun yang lalu. Tepat pada hari di mana ayahnya kecelakaan lalu meninggal. Saya yang mendengar suara dokter ayahnya yang ingin pergi bekerja bergegas menemui ayahnya dan langsung memeluk sambil berkata, "Selamat ulang tahun ayah. Maaf jika selama ini aku selalu menyusahkanmu," ucap saya pada ayahnya. Kelompok dua. Bagaimana kelompok tiga dengan kelompok dua? Ya, sudah berdiri. Jadi belajar tanggapannya. Menurut kelompok kami, cerpen yang dibuat kelompok 2 sudah baik karena sudah menggunakan kata ganti orang pada nama saya. Sudah menggunakan keterangan waktu pada kalimat, membawanya kembali ke 1 tahun yang lalu. Pada
Jadi hari ini sudah dapat membuat cerpen yang bagus sekali. Kelompok 1 sudah lengkap, kata ganti orang, kata ganti waktu, keterangan waktu ya, kata khusus gaya bahasa. Kelompok 2 sudah ada keterangan waktu, sudah ada gaya bahasa, kata ganti orang. Kelompok 3 juga ada gaya bahasa dan juga ada keterangan waktu jadi sama kata ganti orang yang sudah bagus sekali. Silakan kumpulkan NKPD-nya ke depan dan satu orang silakan simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, Septian, apa sebelum kita pada hari ini? Ya, Langkah menulis cerita pendek ada 5, yaitu 1. Menentukan ide cerita, 2. Membuat kerangka keterangan, 3. Mengembangkan kerangka menjadi cerita utuh, 4. Memberi judul, 5. Memeriksa kembali dan memperbaiki. ya bagus sekali ya. Jadi hari ini kita belajar tentang menulis teks cerita pendek ya. Langkah-langkah yang diuraikan tadi dan hasilnya luar biasa dan bagus sekali. Apakah tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai? Tercapai. Mengapa bisa dikatakan tercapai, Cika? Karena semua kelompok dapat menulis teks cerpen dengan tepat, memperhatikan struktur dan aspek bahasan secara tepat. Ya, karena semua kelompok dapat menulis teks cerpen dengan baik dengan aspek kebahasaan yang struktur dan cepat. Ya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah ada kekurangan pembelajaran kita hari ini? Tidak ada. Nah, selanjutnya silakan kalian baca di rumah untuk pelajaran selanjutnya tentang teks tanggapan di minggu selanjutnya, ya. Nah, pelajaran kita hari ini selesai. Sebelumnya silakan tutup dulu dengan doa. Ketua kelas silakan pimpin doa. Marilah kawan-kawan, setelah kita belajar alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Siap, bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran hari selesai. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Kita lanjut di minggu selanjutnya.